sakit itu kemudian mekar dan lalu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Mana keamanan? Sedang ke kantor polisi, Pak. Kantor polisi? Disuruh siapa? Pak Dwiki, Pak. Goblok! Pak Dwiki itu sudah saya pecat. Kalian nggak perlu ikut perintah dia lagi. Bukan begitu, Bos. Maaf, karena ini atas inisiatif saya sendiri. Mereka semua ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ada seorang wanita masuk ke dalam kantor, melukai dirinya sendiri, lalu tak sadarkan diri. Mereka ketakutan, lalu mereka lapor polisi. Lagi pula, handphone Pak Yos juga sulit untuk dihubungi. Seharusnya kalian panggil ambulans dulu. Sudah, Pak. Tapi menurut petugas ambulans, lebih baik lapor polisi dulu. Ah, ambulans macam apa itu? Mau nolong orang kok mesti ngeliat statusnya dulu. Udah, kalian keluar. Beresin semuanya ya. Ini semua cuma salah paham. Loh, maksud Bapak? Bapak kenal dengan wanita ini? Coca-Cola Den, kesukaan Den Prengki, minuman wajib siap makan. Makasih, Pak. Nulis apaan tuh? Pengen tahu aja. Bukan sok usil, bukan pengen tahu. Soalnya Den Prengki kalau asik nulis lupa makan. Tuh nasinya masih utuh, ikannya masih utuh. Ntar malah nasinya dimakan ikan. Tenang aja, Pak. Ntar saya habisin semuanya kok. Bener nih. Iya. Ya selamat makan teh. Selamat Oke. nulis. Angkat tuh, Pak, teleponnya. Ya. Halo? Dari mana? Bentar Pak, saya lihat dulu. Dari Pak Yos. Bilangin saya nggak ada. Nggak ada. Halo Pak, Dan Prengkinya sedang tidak di rumah. Ada pesan? Halo? Halo? Kenapa dia? Kalau ngomong apa-apa, dibanting krok gitu. Mungkin kesel kali. Terus udah bolak-balik dia telepon tuh. Ini udah nggak tahu yang keberapa kali. 14 apa 17 tuh. Marah mungkin, Den. Ya udah deh, Pak. Biar saya angkat. Jangan, nanti Pak Yos lagi. Soalnya dia nggak percaya kalau Dan Prengki nggak di rumah. Nggak apa-apa, biar saya aja yang angkat. Halo? Halo, Frank. Ini gue, Linda. Adek lo, Frank. Gawat. Apa?
Dia kenapa, Dok? Saudara siapa? Saya kakaknya. Adik saya kenapa, Dok? Mari kita bicara di luar. Tunggu, Sis. Begini, pasien sedikit mengalami luka ringan dan overdosis. Overdosis? Ya. Kapan kejadiannya? Kayaknya semalam. Kayaknya. Memangnya kamu nggak tahu pasti? Semalam kan kamu pergi dengan Joe. Iya memang, tapi ya biasalah Frank, aku juga nggak inget apa-apa. Maksudnya kamu juga pakai? Iya. Lantas, kamu tahu dari mana kalau Joe masuk rumah sakit? Dari polisi. Polisi? Iya, soalnya Joe pakai mobil gue. Dia tadi malam nganterin gue pulang dulu, terus dia langsung pergi ke kantor laki-laki yang digandrunginnya. Siapa? Kalau nggak salah namanya Yosua. Kamu kenal dia? Di Jakarta ini pasti banyak orang yang namanya Yosua. Kamu tahu di mana rumahnya? Boro-boro. Ketemu orangnya aja aku belum pernah. Tapi Joyce pernah nelpon dan ngajak aku ke kantornya sekali. Anterin aku ke sana, Lin. Kamu nggak ngabarin orang rumah dulu masalah Joyce? Ayo. Ngapain you masih ada di sini? Apa sih yang kurang jelas? You kan sudah ayah pecat. Kenapa? Masih ikut campur urusan ayah? Yos, gua datang kemari karena gua mau ngambil sisa barang gua. Lagian, lu tuh harusnya berterima kasih sama gua. Coba kalau nggak ada gua, semua staf yang ada di sini belum tentu tahu apa yang harus mereka perbuat. Tapi sekarang gara-gara you, polisi ikut campur. Itu memang gua sengaja. Biar semua jelas duduk persoalannya. Maksud you apa? Yos, gadis itu anaknya si Anwar. Jangan sok tahu. Gua geledah dompetnya. Isinya ada KTP yang alamatnya sama dengan si Anwar. Itu pasti anaknya, saudaranya si Pengki. Si Anwar itu memang bangsat. Dia gagal menggunakan anak laki-lakinya. Malah menggunakan anak gadisnya untuk merusak nama baik lo. Ini semua gara-gara you. You yang mulai duluan. You merusak nama Anwar dengan gosip yang you sebarkan tentang Frankie dan I. Tahu? Lu ini benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih, Yosua. Lu tendang gua begitu saja. Tapi lu lupa ya. Siapa yang membesarkan perusahaan ini? Siapa yang mengurus semuanya ketika lu asik sama narkotik? Dan lupa masuk kerja? Siapa? Ayo coba, siapa? Hah? Asal tahu saja, Yos. Gua ngurusin urusan pribadi lu karena gua menganggap lu itu saudara gua. Itu semua gua lakukan demi kepentingan lu sendiri, tahu? Hah? Saya mau ketemu dia. Biarkan dia masuk. Itu untuk babe gue. Dan itu untuk adik gue. Sekarang lu lihat sendiri, gue masih laki-laki. Pukul. Pukul lagi, Frank. Saya tahu. Saya salah. Saya salah mencintai orang. Cinta. Saya yakin. Dari dulu, kamu pasti sudah tahu. Perasaan dan sifat saya terhadap kamu. Lebih dari sekedar sahabat. Saya yang salah sangka. Saya kira perhatian lu sama gue ada perhatian bapak kepada anaknya. Gue udah mulai curiga. Waktu lu bilang lu belum berkeluarga. Dan lu bilang lu pernah dikecewain seorang wanita. Apalagi setelah lu menyebarkan gosip yang bukan-bukan tentang papa gue dan gue.
Jadi kamu sudah dengar soal itu? Semua pengusaha di Jakarta sudah dengar soal itu. Dan tunggu saja sampai mereka dengar soal Joyce. Joyce? Saya nggak pernah kenal dengan orang yang namanya Joyce. Omong kosong. Dari mana dia tahu alamat kantor lu? Dan untuk apa dia kemari? Ternyata papa benar. Lu brengsek, Yu. Lu menanam kebaikan pada gue untuk menjatuhkan papa gue. Semua lu lakukan untuk bisnis. Frankie, tunggu. Dengar dulu penjelasan saya. Awas. Jangan deket-deket keluarga gue lagi. Karena tangan ini juga yang menghajar lu. Jangan lu kira gue takut sama orang mafia bisnis seperti lu. Terima kasih, Pak. Mari saya antar Pak Pikar ke kantor. Tapi saya harus ke kuburan ibu saya dulu, Pak. Tapi Pak Yanuar bilang, Pak Pikar harus menemuinya di kantornya sekeluarnya dari tahanan. Bilang sama Yanuar, jangan sok tahu dia. Jangan mentang-mentang dia bisa bayar pengacara untuk mengeluarkan saya dari tahanan ini. Dia bisa menyuruh saya seenak-enaknya. Ngerti? Nggak salah. Kamu minta cuti sekarang nih? Saya mengerti. Bung sedang banyak urusan dan sangat sibuk. Tapi saya juga minta pengertian Bung. Lalu alasannya apa? Ingin refreshing dengan Dinda. Kebetulan dia juga sedang libur kuliahnya. Saya ingin lebih banyak meluangkan waktu buat dia. Cuma itu? Jangan bohong kamu, Ning. Apa ada alasan lain? Halo? Siapa? Ya sudahlah, biar aja. Ya, terima kasih. Dari siapa, Bu? Pengacaranya Fikar. Bagaimana nasib Pak Fikar? Katanya dia sudah keluar dari tahanan. Cuma yang saya heran, bukannya dia datang kemari dulu, tapi dia pergi ke tempat lain. Maafkan Mi. Maafkan Fikar, Mi. Fikar gak bisa ngantar Rumi sampai di tempat peristirahatan Rumi. Tapi Mi jangan khawatir, Mi. Fikar berjanji, Mi, untuk membalaskan orang-orang yang pernah menyakiti keluarga kita, Mi. Fikar janji, Mi. Utamanya si Fikar dan si Kemuning itu. Ini semua gara-gara perempuan itu, Bang. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka pikir ini cuma urusan uang. Tapi akhirnya nyawa Umi melayang.
Umi stres dan shock mendengar kabar abang masuk penjara dari Kemuning. Frankie, Mama kamu ada, Din? Ibu. Saya kemarin karena ada masalah. Kamu masuk dulu deh, Frank. Maaf, Bu. Kalau ada pesan ditinggalkan saja. Nanti akan saya sampaikan kalau Bapak telepon. Ini penting. Saya bawa pesan dari Pak Hasbullah, urusan keluarga. Sekali lagi maaf, Bu. Kebetulan Pak Yanwar juga sedang dari kantor, Bu. Kemuning? Bu Kemuning juga sedang cuti, Bu. Ya sudah. Lantas kamu bilang apa? Ya, saya bilang apa adanya, Pak. Kata Bu Pink kan ini soal penting. Ya, pesan dari Pak Hasbullah, Pak. Soal apa? Bu Pink kan juga nggak mau bilang, Pak. Katanya urusan keluarga, ya cuma itu. Tapi dia juga nanya Bu Kemuning, Pak. Ya udah kalau begitu. Cuma kalau ada apa-apa, tolong kamu tackle aja ya. Dan kalau ada yang cari saya, jangan bilang saya ada di rumah. Saya mau istirahat. Ya? Baik, Pak. Kamu, Fikar. Saya perlu bicara, Bang. Kenapa harus ke rumah? Saya kan sudah suruh pengacara untuk menjemput kamu dan mengantar kamu ke kantor. Ya, karena kita keluarga, Bang. Kakak adik lagi. Kenapa saya harus ke kantor? Itu yang pertama. Kedua, saya paling tidak suka dengan birokrasi yang diciptakan oleh sekretaris Abang. Fikar, kamu jangan sekali-kali mengkambing hitamkan Kemuning. Dia cuma sekretaris saya. Dan dia menurut apa yang saya perintahkan. Bang, kita kan kakak adik. Masa saya harus nurut aturan yang diciptakan secara protokoler oleh sekretaris Abang? Urusan bisnis nggak bisa disamakan dengan urusan keluarga, Bang. Tapi urusan kamu dengan saya hanyalah urusan bisnis semata-mata. Saya tahu. Kamu datang kemari untuk meminta surat-surat berharga itu untuk modal usaha. Iya kan? Sebetulnya kamu masih punya hutang dengan si Jufri itu. Betul tidak? Hei Fikar, kalau kamu betul-betul menganggap saya abang kamu jangan bohongi saya dong. Saya takut, Bang. Kamu takut karena kamu salah kan? Sekarang kamu terlibat dengan si Jufri. Bang, kalau saja sekretaris Abang dan Pingkan tidak mempersulit, saya tidak akan berurusan dengan polisi dan tidak akan merepotkan Abang. Dan satu lagi, Bang. Mungkin Umi tidak perlu meninggal. Jadi kamu menyalahkan Kemuning? Hei, Fikar. Dengar baik-baik ya. Tadinya saya tidak tega mengatakan ini semua. Tapi kalau ada orang yang patut disalahkan karena kematian Umi, kamulah orangnya. Tidak. Iya. Tidak. 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 Hei, Fikar. Dengar baik-baik. Kamu ini bukan anak kecil lagi. Kamu ini sekarang seorang laki-laki dewasa. Jadi jangan berbanja-banja terus. Jangan kamu mentang-mentang adik dari Muhammad Yanwar Hasbullah, seorang bisnismen yang berhasil, lalu kamu mau seenaknya. Kamu harus tahu, keberhasilan abangmu ini dengan usaha, dengan kerja keras, merangkak dari bawah perlahan-lahan, sehingga bisa berhasil seperti sekarang. Oh, yang maksud Abang itu, saya memang tidak becus. Itu yang Abang mau bilang kan? Bang, saya memang tidak pantas. Tidak pantas mendapatkan kepercayaan seperti Abang. Sudahlah Fikar. Sekarang katakan, apa mau kamu? Saya mau menyelesaikan urusan saya sama Jufri. Saya perlu uang. Sedangkan surat-surat itu sekarang masih dipegang oleh Pingkan. Mereka kan ada di Jakarta, ada di sini. Kenapa tidak kamu hubungi langsung? Pingkan pasti sembunyi di balik Abah, Bang.
Dia bakalan gak mau menyerahkan surat-surat itu. Dia mau menguasainya. Saya perlu bantuan abang. Saya mau pinjam uang. Sebagai bayarannya, abang boleh ambil surat-surat itu. Saya yakin Pingkan dan Abah lebih rela melepaskan untuk abang. Dari mana kamu seharian? Dari rumah Tante Kemuning, sekretarisnya Papa. Ngapain kamu ke sana? Nyari Dinda? Sementara adikmu di rumah sakit lagi sekarat. Kemana lagi aku mesti pergi, selain ke rumah Tante Kemuning? Tapi ternyata hari ini dia juga lagi sakit. Aku nggak tega nama persoalannya. Brengsek. Seharian aku di sini nungguin Joyce. Aku jagain. Kamu enak-enak aja ngelayap ke rumah Dinda. Asal kamu tahu aja, Frank. Mereka itu salah satu penyebab Joyce jadi frustasi kayak gini. Apa kamu bilang? Joe jadi begini gara-gara kamu. Kamu yang menyeret dia ke pergaulan yang gak benar. Aku? Jelek-jelek gini aku yang nolongin dia waktu di Bali. Dia udah rusak jauh sebelum ketemu sama aku. Salah satu penyebabnya adalah papa kamu punya affair sama sekretarisnya itu. Joe banyak cerita sama aku. Harusnya kamu berterima kasih dong. Karena sekarang Joe jadi punya teman. Punya tempat untuk meluapkan isi hatinya. Dan punya teman untuk teler. Terserah apa kata kamu. Kalau gitu, jual aja rumah Umi, Mbak. Apa? Iya, daripada Bang Fikar ngemis-ngemis sama Bang Yanwar, dan terus-terusan dikerjain sama Pingkan, kan mendingan jual rumah Umi. Utang Bang Fikar bisa lunas. Lantas, kamu sendiri mau tinggal di mana? Masa Frankie nggak bilang sama Bibi kalau dia mau pergi kemana? Nggak tahu tuh, Pak. Malah saya perginya pun nggak tahu, Pak. Gimana sih Bibi ini? Lalu si Joyce kemana Bibi juga nggak tahu? Kalau non Joyce sejak kemarin malam pun sudah nggak ada di rumah tuh, Pak. Mau jadi apa keluarga ini? Ya sudah sana. Baik, Pak. Frank. Pak, udah bangun? Kamu ada rencana keluar hari ini? Daftar kuliah, Pak. Adikmu mana? Belum juga pulang? Frank, Papa minta maaf atas kejadian pertengkaran kita tempo hari. Percayalah Frank, Papa sama sekali tidak bermaksud untuk melukai hati kamu. Papa cuma nggak tahu bagaimana caranya membenahi anak Papa lagi. Frank, Papa sudah nggak tahu
apa dosa Papa sehingga keluarga Papa harus berantakan begini, termasuk anak-anak Papa. Frank, sekarang Papa mohon sama kamu, bimbing adik kamu. Tolong bicara sama dia, karena sekarang omongan Papa sudah tidak mau didengar lagi oleh dia. Pak, Papa janji gak bakal marah sama saya dan Joe kalau saya katakan yang sebenarnya, Pak. Ada apa, Frank? Joyce, ini Papa, Joyce. Papa sayang kamu, Joyce. Putri Bapak telah menggunakan narkotik untuk jangka waktu yang lama. Kali ini sampai overdosis. Apa Bapak tahu kalau putri Bapak ini pecandu narkotik? Tidak, Dok. Memang agak sulit bagi kami untuk mengatasi keracunan dan komplikasi di tubuhnya. Saya mohon, Dok, usahakan apa saja agar putri saya bisa sembuh, berapapun biayanya. Tentu saja, sebagai dokter, sudah tugas kami untuk melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasien. Tapi ada beberapa keterbatasan di rumah sakit ini. Tasnya Dora Putri. Oh iya. Kasih. Dinda mana, Mbok? Non Dinda sedang pergi, Dora. Pergi? Sama siapa? Sendiri. Kok si Mbok nggak ngomong sama saya? Non Dinda juga nggak ngomong sama si Mbok, Dora. Tadi si Mbok lihat Non Dinda sudah keluar. Kemana dia? Dora Putri, paling Non Dinda nggak lama kok, Doro. Kan sudah tahu kalau Non Dinda mau diajak Doro Putri ke rumah Eyang. Masalahnya, Dinda itu belum saya kasih tahu mengenai rencana keberangkatan saya ini, Mbok. Jo, gimana, Pak? Dokter menyarankan untuk membawa Joyce ke Amerika. Karena katanya di sana ada fasilitas yang lengkap khusus untuk menangani orang-orang yang kecanduan narkotik. Ke Amerika? Ya, ke Amerika. Frank, Papa ke kantor dulu ya. Bukan apa-apa, Frank. Bukannya Papa tidak memperhatikan Joyce. Tapi kan kamu tahu, Tante Kemuning sedang cuti dan banyak pekerjaan di kantor. Ya? Saya mengerti, Pak. Oke. Ke rumah Eyang kan? Kok Dinda nggak tahu? Gimana ibu bisa kasih tahu kamu kalau kamu pergi terus? Kenapa sih, Bu? Ibu mendadak mau ke rumah Eyang segala?
Ibu kan ambil cuti, Bu. Bukannya istirahat malah jalan-jalan. Apa salahnya sih? Kamu kan juga lagi libur. Lagian kalau ibu istirahat di Jakarta, rasanya nggak bisa istirahat total. Pasti ada aja telepon dari kantor. Kok diam? Ganti baju dong. Yuk. Ayo. Alah, kayak lho Pak, fotomu teko Pak. Aduh, aku seneng banget. Dindang, kok tambah ayu toh, Nduk. Pangestumu. Mana sekolahmu? Nih, kesini kok ndak bilang-bilang tuh? Sengaja, Pak. Nduk, nggih, mengko dekmu turu nang kamar ngarep. Ya, sing biasa. Nggih. Ayo, Dinda. Ayo. Ayo, Mbak. Ya. Nih. Akhirnya. Jangan salah paham kamu. Itu pinjaman, bukan pemberian. Maksud abang? Ya, itu pinjaman untuk membayar hutangku sama Jufri. Lantas, dengan apa abang akan bayarnya nanti? Keterlaluan sekali sih Bang Yanuar itu. Ini sih bukan nolong, tapi malah makin menjembloskan abang ke dalam sumur yang lebih dalam. Yul, sebagai pembayarannya, Bang Yanuar minta aku bekerja kembali seperti dulu dan berhenti mengganggu Kemuning, Abah, dan Pingkan. Aku tahu, ini pasti rencana Pingkan sama sekretaris yang centil itu. Hei, Yul, mau kemana kamu? Mau ngelabrak dia biar tau rasa. Sekali lagi saya bilang sama kamu ya, jangan macam-macam. Kalau dia ngadu sama Bang Yanuar, bisa kena masalah lagi aku. Dan aku sudah janji untuk tidak mengganggu Kemuning lagi. Kan yang janji abang, bukan aku. Kok mendadak sekali sih? Ada urusan apa sih? Simbok kurang tahu, Ndoro. Mbak, biar saya ngangkat. Ini Kemuning. Halo. 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 Ada apa, Yul? Bang Yanuar, dia ada di rumah Kemuning. Pasti dia habis laporan sama sekretarisnya itu. Selamat malam. Selamat malam. Mas Haji, apa kabar? Baik. Bu, Pak, ingat. Siapa toh? Mas Aji. Oh, Nak Aji. Betul, Bu. Pak, Nak Aji, Pak. Apa kabar, Nak? Baik, Bu. Mari, silahkan duduk. Ya, ya. Bu. Ya, makasih. Lama sekali ya nih. Sejak peristiwa Malari dulu. Kemudian aku ke Sumatera dan lama sudah itu baru aku kembali ke sini. Tapi kamu kelihatannya Makin tua. Itu sudah pasti. enggak. Justru
Aku ingin mengatakan, kamu itu nggak berubah kok. Anakmu mana? Dinda maksudmu? Iya. Ada di dalam. Ini kan malam minggu. Pastinya dia lagi telepon sama pacarnya. Anakmu sudah punya pacar. Bagaimana dengan kamu, Neng? Kok ngelantur sampai ke sana sih? Keluarga Mas sendiri gimana? Sampai saat ini saya masih tak membujang, Neng. Nah, Mas sendiri sampai sekarang belum kawin. Apa yang dicari? Apa ya? Susah juga. Orang yang dicari itu harus seperti orang yang di hadapan saya ini, nih. Seperti saya. Emangnya nggak boleh? Kan untuk contoh. Jangan aneh-aneh, Mas. Ning, kamu tidak tahu betapa gembiranya hati saya mendapat telepon dari kamu, mendapat kabar kamu ada di sini. Nah, itu Dinda. Sini, Din. Kenalan sama Om Aji. Aji, wah, sudah besar sekali. Cantiknya sebentar lagi pasti mengalahkan mamanya. Mau jalan-jalan kemana besok? Nggak tahu, Om. Nggak usah direncanakan lah. Lihat besok aja. Ya, sudah larut malam. Saya pamit dulu ya, Ning. Ya. Om pamit dulu. Dinda. Ya. Selamat malam. Malam. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa kok. Mukanya cemberut. Abis bosen. Bosan kenapa? Ya bosen, Bu. Kapan sih kita pulang? Baru aja sampai. Kau udah mau pulang? Ngapain kita di sini, Bu? Cuman karena Ibu mau ketemu sama Om Aji. Ibu kemari tuh mau istirahat. Istirahat apa ngehindarin Om Yanwar? Kamu tuh ngomong apa sih? Ya gitu. Bu, Dinda boleh tanya nggak? Besok aja lah. Ibu udah ngantuk. Tadi ngobrol sama Om Aji nggak ngantuk? Ibu lagi ada masalah sama Om Yanwar. Ibu nggak mau ngomongin soal itu lagi. Kayaknya dia datang. Saatnya tiba. Bisa sampai. Yuk. Habisi dia. Jangan sampai ada jejak. Oke, Bos. Ini uang tahap pertama. Laksanakan. Thank you, Bos. Kamu mimpi?
Perasaan Dinda nggak enak, Bu. Dari semalam. Nggak tahu kenapa. Bu, maafin Dinda ya. Dinda mikirin Om Yanwar. Kalau Ibu masih mau di sini, nggak apa-apa. Tapi Dinda mau pulang, Bu. Ibu nggak usah khawatir, Dinda nggak akan macem-macem.